Barang siapa yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan pertama, orang-orang yang melaksanakan sholat diberikan ampunan segala kesalahan-kesalahannya. Bahkan di dalam hadis disebutkan langkah yang pertama dari rumah itu bisa menggugurkan segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا إنه كان عبدا شكورا. وَنَظَرْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْكِتَابِ لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مرتين ولا تعلون عُلُوًّا كبيرا. فإذا جاء ربكم يوم أسرع عليكم عبادنا إذا لم يسر شديد فيأسوا بما الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم كرم عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أقسمتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها فإذا جاء أمر الآخرة يسوءكم ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما أول مرة وليتمروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا
التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا وأنذر المؤمنين بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wal nur tsumma alladziina kafaru fi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita semua sehingga sampai hari ini atau pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Zaitun yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sholat, karena perintah sholat langsung Nabi Muhammad SAW diisrokan, dimi'rajkan pada malam hari. Tapi perintah-perintah yang lain seperti melaksanakan ibadah haji, umroh, puasa, zakat, infak, dan ibadah-ibadah yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi kalau perintah sholat adalah langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan
tugasnya kepada Nabi kita Muhammad SAW dibuktikan, dijelaskan di dalam surah Bani Israel ayat pertama surah ke-17 bahwa pada malam hari Nabi Muhammad SAW diisrakan, seperti ayatnya menjelaskan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi di sekelilingnya, karena Allah menunjukkan atau memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menjelaskan yang pertama adalah pada saat Nabi Muhammad SAW berkenaan diperintah untuk melaksanakan sholat, maka yang membedakan seorang hamba yang beriman dengan seorang hamba yang tidak beriman atau orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan pertama, orang-orang yang melaksanakan sholat diberikan ampunan segala kesalahan-kesalahannya. Bahkan di dalam hadis disebutkan langkah yang pertama dari rumah itu bisa menggugurkan segala dosa-dosanya. Langkah yang kedua, malaikat mengiringinya sampai kemana dia pergi, malaikat selalu mengiringinya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Yang keempat, Allah memberikan muka orang-orang yang senantiasa sholat adalah bersahaya, menyenangkan siapapun yang melihat ataupun melihat muka yang cerah ceria. Yang keenam, Allah SWT memberikan ketenangan dalam hati dari orang-orang yang telah melaksanakan sholat, walaupun hatinya gelisah, kalau sudah sholat hatinya tenang. Sakinata fi qulubil mu'minin, hati mereka tenang, damai, merasakan betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dirasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, diberikan kemudahan pada saat menyeberang Shiratal Mustaqim. Yang kedelapan adalah mendapat jaminan dibebaskan dari api neraka. Yang kesembilan, ditempatkan dalam surga.
Itu Allah berjanji lagi di dalam surah At-Taubah ayat 109, surah ke-9. Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi annahumul jannah. Sesungguhnya kami memberi jiwanya, hartanya dengan surga. Jadi kalau kita mampu 5 waktu sholat berjamaah di masjid, pasti dijamin masuk dalam surga. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 111. Karena jiwanya, langkahnya, hartanya itu dibeli oleh Allah SWT, janji Allah pasti. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beriman, beruntung orang-orang beriman. Tapi sangat rugilah orang-orang yang tidak beriman. Wa huwa humul khasirun. Mereka itu adalah orang yang sangat merugi. Kenapa? Karena pada saat dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak beriman kepada hari akhir. Di dalam surah Bani Israil ayat 10 dijelaskan, wa a'tadna alladziina amanu bil akhirati a'tadna lahum adaban. Mereka tidak beriman kepada hari akhir, maka mendapatkan azab yang sangat pedih. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Orang-orang yang beriman yang senantiasa tepat 5 waktu sholat ya, di masjid itu Allah sangat mencintainya. Ya, kalau kita dicintai oleh Allah SWT, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Oleh karena itu jamaah Ansaitun benar-benar hari ini dimuliakan oleh Allah SWT karena hatinya tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka sangat pentingnya kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kesibukan dunia itu tidak sempat meluangkan waktunya, padahal fasilitasnya mereka lengkap. Dari mulai sepeda punya, motor punya, mobil punya, sopir punya, anak berhasil jadi dokter, jadi insinyur, jadi gubernur. Tapi ketika terdengar azan, tidak tergerak hatinya, tidak menghentikan aktivitasnya, maka ancamannya, hartanya, anak-anaknya menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 12. Yang hampir saya memberikan kultum itu disebut ayat ini supaya orang-orang yang punya harta banyak, kekayaan banyak, ingat bahwa itu akan dijadikan bahan bakar. Tapi karena lupa dalam kehidupan dunia, maka di dalam ayat disebutkan sesungguhnya harta-harta, anak-anak
anak-anaknya orang-orang kafir menjadikan bahan bakar di dunia. Apa artinya? Numpuk-numpuk orang kaya itu yang dibanggakan kendaraan mewah, emas, perak, sawah, ladang, binatang ternak. Mereka kumpulkan semua. Mereka bangga di dunia. Tapi ketika seruan Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan, adalah orang-orang yang sangat menyesal selama-lamanya di akhirat nanti. Padahal waktu sholat kalau kita diberikan waktu 24 jam, paling lama 1 jam, berarti ada 5 jam kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di masjid pasti khusyuk, tapi kalau tidak di masjid ya tidak akan khusyuk. Tawaran-tawaran, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran atau hadis, ya, dijelaskan dalam hadis yang memberikan motivasi, memberikan pemahaman, memberikan nilai yang sangat besar. Satu kali sholat berjamaah di masjid mendapatkan 27 kebaikan. Dalam hadis disebutkan al-dhuru sholat fil masjid wa isna darajat. Seafdal-afdalnya sholat wajib berjamaah pasti mendapatkan 27 kebaikan. Nah, kita kadang-kadang ke anak kecil memberikan mainan satu, masih dipegang, dikasih satu lagi, diambil lagi. Di situ. Maka orang-orang yang tidak beriman dalam kehidupan sehari-hari, waktunya semaunya. Kalau diibaratkan dengan binatang, nggak beda dengan binatang. Binatang makan, tidur, mandi kalau dimandikan. Jadi manusia yang begitu diberikan akal sehat, diberikan kesempurnaan, ketika ingin tidur manusia bermacam-macam. Sambil berdiri saja bisa tidur lelap. Sambil duduk, sambil berbaring, sambil terlentang bisa tidur. Tapi kalau binatang hanya mendengkur saja. Itu kesempurnaan manusia. Maka ketika manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tidak melakukan, disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 8 orang yang tidak menggunakan akalnya. Padahal kemana-mana bisa. Ada slogan di masjid, mereka mampu ajutin 3 kilo, ya, dengan semangat, dengan perbekalan lengkap, makanan lengkap, semua dipersiapkan. Tapi ke masjid 100 meter tidak mampu. Karena apa? Mereka menentang hal kebenaran. Wahwal usul, ya, mereka menentang hal kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 100. Ayat 204 disebutkan bahwa orang-orang yang berbicara tentang kehidupan dunia tidak ingat sama sekali kehidupan di akhirat,
Mereka sebutkan orang-orang penentang yang sangat keras terhadap datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat Suyina lilladzina kafaru hayatid dunya wa yasghuruna lilladzina wa aqamul shalah. Sungguh sangat indah, sangat menyenangkan, sangat mempesona dalam pembicaraan kehidupan dunia. Semua 24 jam berbicara tentang dunia, karena mereka sebagai penentang-penentang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agama yang benar. Maka ancamannya adalah azab yang sangat pedih. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya mementingkan tentang dunia. Sehingga Allah mengatakan innal ladzina kafaru adzaban alimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mendapatkan azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Tapi karena nikmatnya kehidupan dunia, mereka tidak sempat untuk memikirkan tentang hari yang selama-lamanya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena memahami bahwa hari yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti, hari yang selama-lamanya, hari yang tidak ada batas waktu. Maka bekalnya adalah watazawwaju khairu zadit taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah SWT hanya ketakwaan. Bekal-bekal yang lain yang di dunia keberlapan, harta benda, barang emas yang dikumpulkan tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan mobil mewah ketika yang punya yang meninggal menjadikan bangkai, menjadikan peristiwa. Tapi orang-orang yang beriman semua ketika langkahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal-amal soleh, amal-amal yang akan menyelamatkan di akhirat nanti. Ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Yang kedua, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa infak dan bersedekah. Itu adalah teman yang sangat setia, yang tidak akan lepas dimulai dari kuburan sampai di dalam surga. Adalah pertama sholat, karena sangat pentingnya sholat sampai Allah Subhanahu wa taala meneruskan Nabi kita Muhammad SAW berhadapan langsung untuk menerima wahyu sebagai hamba-hamba yang senantiasa rukun dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan keimanan, ketawakalan, kesabaran, keikhlasan di dalam menjalankan ibadah ini. Semua yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjelaskan wa ridwanu minallah.
Orang-orang yang beriman akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Mereka ada di dalam surga yang seluas langit dan bumi, yang senantiasa disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.